Halo, jumpa lagi dengan saya Ian dari Audio Center. Nah, kebanyakan dari kita nih suka bertanya-tanya, karaoke yang benar itu yang bagaimana? Harus pakai perangkat apa? Dan harus menggunakan jenis speaker apa? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut masalah ini, jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe channel Audio Center dan juga men-like postingan kami serta men-share postingan kami. Jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya dulu ya. Sebenarnya sistem karaoke yang benar itu seperti apa sih relatif ya, karena banyak dari kita juga ada yang menggunakan jenis speaker yang portable yang bisa didorong-dorong, itu colokin mic langsung karaoke, itu pun nggak masalah. Cuma terkadang kita bertanya, enak nggak gitu loh dengan speaker seperti itu, enak nggak kita karaoke-nya? Itu kan satu pertanyaan yang biasanya orang tanyakan ke kami nih waktu mau beli barang. Biasanya dia tanya, kalau karaoke pakai ini enak nggak Pak? Ya itu balik lagi ke masalah kebutuhan. Kalau memang butuhnya cuma untuk sekedar saja, ya oke-oke aja. Tapi nggak bisa dibilang enak gitu loh. Ya sekedar ada istilahnya. Namun ada juga orang bertanya, bagaimana kalau karaoke-nya dengan soundbar, speaker soundbar. Kan sekarang ini banyak nih, beberapa merek mengeluarkan produk soundbar yang bisa digunakan untuk karaoke. Karaoke ya katanya. Namun sebenarnya secara teknis itu tidak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Bukannya kita nggak bisa langsung mic ke sana, tapi tidak diperuntukkan untuk karaoke. Karena memang jenis speaker itu diperuntukkan untuk mengganti suara TV dan juga mengganti sistem home theater kita yang akan kita beli, namun keterbatasan ruangan. Misalkan kita pakai di apartemen. Kalau di apartemen mau tidak mau kita harus memakai jenis speaker yang nggak terlalu besar. Nah itu kadang-kadang orang bilang, oh ini bisa nih buat karaoke. Sebenarnya itu nggak bisa. Karena kenapa saya bilang nggak bisa? Itu bisa merusak tweeter dari speaker soundbar tersebut. Karena memang speaker soundbar itu bukan diperuntukkan untuk suara kita, bukan untuk suara manusia, apa kita langsung nyanyi seperti itu. Memang bukan untuk itu. Dia diperuntukkan untuk style musik dan juga movie. Itu peruntukannya. Itulah sebabnya ketika kita membeli produk soundbar itu ada tertulis peruntukannya untuk apa, untuk movie, Dolby Sound. Nggak ada itu ditulis di situ untuk karaoke. Nah, karena memang bukan peruntukannya. Begitu juga ketika teman-teman membeli produk stereo set. Stereo set ini pun nggak bisa digunakan buat karaoke. Nggak nyaman lah istilahnya. Karena memang bukan peruntukannya. Karena ketika kita menggunakan stereo set ini untuk karaoke, itu pun akan merusak speaker kita. Kenapa bisa merusak? Karena begini, suara recording itu desibelnya sudah diatur dalam recording. Sedangkan suara orang karaoke, itu kadang-kadang kita suka teriak. Nah itu yang bisa merusak tweeter daripada speaker stereo kita, stereo set kita. Ini yang makanya kita katakan tidak diperuntukkan untuk karaoke. Makanya seringkali orang bertanya, kok beli barang, beli stereo set tapi bisa sekalian untuk karaoke, ada nggak? Sebenarnya banyak toko-toko yang bilang, oh ya ini bisa, ini bisa, ini bisa. Kalau kami sih dari Audio Center tidak menyarankan. Bukannya tidak bisa, tidak menyarankan. Karena memang peruntukannya bukan untuk itu. Stereo set adalah untuk kita menikmati musik secara benar. Ya, seperti kita menikmati musik baik itu melalui aplikasi Tidal, Spotify, Joox, ataupun melalui Apple Music, dan juga misalkan teman-teman ingin menikmati melalui koneksivitas melalui Bluetooth, turntable ataupun CD player, itu peruntukan yang sebenarnya, bukan untuk kita karaoke. Sedangkan untuk karaoke yang sebenarnya itu seperti speaker seperti ini. Kenapa saya memberikan contoh speaker seperti ini? Begini teman-teman, ketika teman-teman pergi ke karaoke, pasti teman-teman akan melihat speaker yang jenis seperti ini. Nggak mungkin teman-teman melihat speaker soundbar yang ada di tempat karaoke. Karena memang bukan peruntukannya. Itulah sebabnya
kami menyarankan speaker sejenis ini, jenis seperti ini. Meskipun berbeda merek-merek tidak masalah, tapi jenis speakernya harus seperti ini. Twitternya pun sudah memang Twitter yang digunakan untuk bisa menghandle ketinggian suara maupun kerendahan suara manusia secara langsung ya, bukan melalui secara recording. Karena memang peruntukannya untuk seperti itu. Kadang kita suka pikir, wah kok ada teman yang bisa pakai karaoke dengan floor stand, speaker yang besar itu. Ya memang bisa, tapi bukan peruntukannya. Kalau itu untuk karaoke ya bisa-bisa aja karena itu hak masing-masing. Tapi memang bukan itu peruntukannya. Itulah sebabnya kualitas suara yang keluar ketika kita menggunakan speaker floor stand itu kurang bagus, kurang baik kualitas suaranya dibandingkan speaker jenis seperti ini. Dan jenis speaker seperti ini pun tidak boleh kita letakkan di bawah, harus diletakkan di atas. Ya minimal sejajar telinga kita atau di kepala kita. Lebih bagus lagi kalau di atas. Nah, itulah sebabnya kalau teman-teman pergi ke karaoke, masuk ke karaoke room, pasti speakernya nggak mungkin ada di bawah. Pasti ada di atas. Kenapa begitu? Karena supaya suaranya menyebar dan tidak mudah feedback ketika kita menggunakan mikrofon. Kalau ini sejajar, ini mudah feedback. Itu sebabnya speakernya lebih baik ada di atas kepala kita. Nah, jadi ketika kita bernyanyi, suaranya menyebar. Dan kita bisa menikmati kualitas suara karaoke yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke perangkat yang dibutuhkan untuk karaoke. Sebenarnya apa aja yang kita butuhkan? Ya contohnya, kalau namanya karaoke pasti harus ada mikrofon. Mikrofon harus bagaimana? Apakah harus kabel atau harus wireless? Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Tergantung juga jenis ruangan yang teman-teman gunakan. Kalau ruangannya besar, ya nggak mungkin menggunakan kabel karena terlalu jauh. Kalau misalkan sistem kita taruh di depan. Namun jika sistemnya ada di samping pun tidak enak kalau misalnya kita menggunakan kabel. Jadi kalau ruangannya besar, ya saya menyarankan teman-teman menggunakan mic wireless. Itu jauh lebih baik. Ada yang bilang, oh mic wireless tidak sebagus mic kabel. Balik lagi, jenis mikrofonnya seperti apa. Oke, dan untuk mikrofonnya, ya saya menyarankan teman-teman menggunakan mikrofon yang memang diperuntukkan untuk karaoke. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang banyak jenis mikrofon yang ada di pasaran sekarang ini. Baik itu mikrofon untuk podcast maupun untuk misalkan yang saya pakai seperti ini. Kalau seperti ini kan memang nggak bisa kita gunakan untuk karaoke. Karena ini sistemnya, dia punya spoolnya berbeda dengan mikrofon karaoke. Dan mikrofon untuk karaoke ya seperti ini. Mau itu merek apapun juga, ini kebetulan contohnya adalah Nakamichi. Nah ini dia punya spool ada posisi di atas. Sedangkan mikrofon untuk podcast itu kan dia di sekeliling ini pun terdapat sensor untuk suara kita. Nah ini yang seringkali salah kaprah. Karena kita, wah saya maunya suaranya pelan aja sudah masuk. Ya nggak bisa teman-teman. Karena kenapa bisa saya bilang begitu? Karena ketika kita karaoke ya kita posisinya pasti mic-nya harus seperti ini. Supaya suara yang masuk terfokus pada spool mikrofon kita. Oke, itu untuk mikrofon. Nah, sekarang untuk perangkat pendukung lainnya yaitu mixer. Mixer itu bisa kita gunakan baik itu mixer papan yang bisa kita geser-geser ataupun mixer yang sudah terintegrasi dengan amplifier ya seperti ini. Nah, ini saya gunakan mixer yang sudah terintegrasi dengan amplifier. Ini lebih simple karena memang digunakan untuk rumahan. Settingannya pun lebih mudah. Oke, sekarang kita masuk ke pendukung karaoke-nya apa gitu. Tadi kan kita udah sebutin alatnya ya mikrofon, amplifier dan juga speaker. Sekarang pendukungnya apa sih supaya bisa langsung karaoke? Nah, teman-teman bisa juga gunakan TV medianya. TV kan kita bisa setel YouTube. Jadi kita bisa karaoke langsung dari YouTube. Itu hal yang paling simple. Biasanya ada beberapa orang yang gue nggak mau ribet lah, gue maunya simple-simple aja. Karaoke-nya dari YouTube. Nah, kalau memang mau karaoke dari YouTube, kan bisa kita biasa ambil dari TV. Nah ini alat bantu yang kita butuhkan selain amplifier, ya kita harus teliti dulu. Jenis amplifier kita ini sudah mendukung Bluetooth atau HDMI atau optical enggak? Karena memang sudah jarang sekarang menggunakan line out dari TV. Kebanyakan audio outnya melalui HDMI ataupun Bluetooth atau optical. Biasanya sekarang itu seperti itu. Nah,
kita lihat sistemnya. Ada nggak disediakan di perangkat kita, juga di TV kita. Kalau memang itu ada, kita bisa gunakan itu. Namun, biasanya kelemahan kita kalau karaoke melalui TV, itu kelemahannya vokalnya nggak ada. Karena kebanyakan recordingnya itu -1. Istilah katanya dari keyboard. Lebih awamnya kita bilang apa ya, organ tunggal. Musiknya seperti itu. Jadi kita nggak bisa tahu ini nadanya bener nggak, nadanya ketinggian nggak, atau lagunya bagaimana sih? Coba saya mau nyalain lagunya, itu nggak bisa. Karena memang terkendala pada hak cipta ya. Karena kalau di YouTube ya lagu-lagu yang mereka upload itu kebanyakan rata-rata ada hak ciptanya. Dan biasanya kalau karaoke itu tanpa vokal, hanya lirik aja. Nah ini kalau kita nggak hafal lagunya ya kelemahannya ya kita nggak bisa ngikutin. Namun kalau memang kita udah hafal lagunya ya kita bisa ngikutin. Itu salah satu kelebihan dan kekurangannya itu. Jadi kelebihannya ya kita bisa simple, kita connect langsung dari TV ke amplifier kita, ke sistem kita. Nggak perlu alat tambahan seperti player lagi. Namun kalau teman-teman butuh player, banyak macam lah. Ada yang model touchscreen, ada yang player saja, ataupun yang streaming player pun ada sekarang ini. Jadi sekarang ini hampir semuanya tersedia sistemnya. Jadi bergantung pada kebutuhan kita seperti apa. Nah sekarang kita fokus pada produk yang ada di depan saya ini. Yang ada di depan saya ini itu mikrofon wireless dari Nakamichi. Juga amplifier yang sudah terintegrasi dengan mixer dari Nakamichi juga. Dan sebelah kiri kanan saya ini speaker dari Nakamichi, ini speaker karaoke-nya. Nah ini paket yang paling simple. Disebut simple karena teman-teman hanya menggunakan media dari TV. Misalkan teman-teman bisa gunakan TV Android teman-teman, baik itu melalui koneksivitas melalui optical maupun dengan Bluetooth. Jadi teman-teman tinggal connect aja ke sini. Dan untuk wirelessnya ini bisa jarak sampai 30 meter maksimalnya. Jadi cukup jauh. Untuk kualitas suara udah pasti bukan kaleng-kaleng dah. Bukan asal murahan. Tapi memang kualitas suaranya bagus. Karena memang kita pilihkan untuk produk yang sesimpel mungkin. Namun kualitasnya tetap kita jaga. Nah untuk amplifiernya ini sudah bisa kita gunakan dengan speaker sebesar ini. Powernya sekitar 320 watt per channel, per speaker. Sedangkan speaker ini bisa handle suara sampai dengan 300 watt. Dari 50 sampai 300. Jadi kita nggak butuh volume terlalu besar. Volume sedikit aja pun suaranya sudah keluar. Jadi cocok banget ini. Jadi teman-teman bisa gunakan baik itu di rumah yang nggak terlalu besar sampai yang sedang maupun di apartemen. Jadi kalau teman-teman mau simple langsung nyanyi ya ini alatnya. Jadi amplifier dari Nakamichi Escalade 650. Nah ini mic wirelessnya dari Nakamichi NPX 50 dan ini dari Nakamichi juga AV220. Nah untuk pembelian kita kasih harga paket aja. Jadi harga 13.500.000. Jadi teman-teman sudah dapat ini semua. Juga kita kasih free stand 2 dan kabel speaker juga kita kasih 10 meter. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Nggak perlu alat-alat lain karena semua sudah siap istilahnya plug and play. Nah sekarang saya mau sedikit ya tes sound lah. Supaya teman-teman tahu bagaimana sih kualitas suara dari paket yang saya tawarkan 13.500.000 ini seperti apa. Nah ini saya mau koneksi dari handphone saya ke Nakamichi ini. Nah, saya play ya. Dan ku duakan cintamu. Nah teman-teman kurang lebih seperti itu suaranya. Tapi pasti jauh lebih bagus kalau kita gunakan di rumah. Karena ini kan hanya ya showroom dadakan aja. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil ya istilahnya kualitas suaranya kurang lebih tahu lah. Nah kalau teman-teman tertarik nih sama produk ini, teman-teman bisa lah mengontak nomor-nomor yang ada di bawah deskripsi kami. Oke teman-teman, ya segitu aja video kita kali ini mengenai bagaimana sih
karaoke yang benar. Ini menurut versi saya ya. Mungkin masing-masing punya versi tersendiri, tapi menurut versi saya karaoke yang benar yang seperti tadi saya bahas. Nah, juga bagaimana dengan paket yang kami tawarkan ini? Yang kalau menurut saya sih paketnya sangat bagus sekali dengan harga segitu, tapi kita dapatkan kualitas suara yang bagus. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk produk ini ya teman-teman bisa kontak kami ataupun datang langsung ke Audio Center di City Walk Gajah Mada lantai 1 untuk tes. Juga banyak produk-produk lain di sini. Jadi istilahnya ini baru produk paket yang simple untuk misalkan di apartemen ataupun di ruangan-ruangan yang tidak terlalu besar lah. Nah, untuk itu saya mengundang teman-teman untuk datang ataupun bisa menghubungi kami untuk mengetahui apa sih kebutuhan teman-teman mengenai produk karaoke. Mungkin kami bisa memberikan saran dan memberikan produk-produk yang lebih baik yang teman-teman butuhkan. Itu saja teman-teman, dari saya Ian undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.